Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran geografi bersama Ibu Wahyu. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa. Silakan dipimpin berdoa oleh ketua kelasnya. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa untuk rahmat dan pikiran masing-masing. Doa dimulai.
saat penglihatan film itu dari atas kan bisa melihat dari berbagai macam arah di bawah itu ada mungkin apa saja yang bisa terlihat. Iya. Kegiatan ya, semua kegiatan untuk bisa menangkap atau mengetahui suatu objek itu tanpa kita harus menyentuh objek kayak di layar ini ya kan, yaitu mau foto objek yang ada di bawahnya tapi tidak usah pakai ya ke lokasinya. Iya, jadi upaya mengetahui suatu objek dengan menggunakan sensor yang namanya alat pengindra. Nah, sensornya itu bisa alami atau sensor buatan. Sensor alaminya bisa berupa buat alami kayak mata, telinga, hidung dan sejenisnya. Kalau sensor buatan kamera buatan manusia. Itu konsep awal tentang penginderaan jauh. Nah, ini jenis-jenis citra penginderaan jauh. Jenisnya ada beberapa. Citra itu sendiri diartikan sebagai apa? Ya. Gambaran yang tampak dari suatu pemantau itu artinya citra atau gambar. Biasanya didapat dengan cara optik, elektro-optik dan sejenisnya. Hasilnya nanti bisa berupa data digital atau data visual. Nah, ini aspek-aspek interpretasi citra. Aspek interpretasi citra itu kita bisa melakukan yang namanya identifikasi kayak unsur-unsurnya. Nah, terkait dengan tata guna lahan, nah seperti ini guna lahannya. Kita bisa melakukan berbagai macam kegiatan yang terkait dengan penggunaan lahan. Membuat peta tata guna lahan salah satu contoh. Ada yang ditanyakan mengenai materi ini tadi? Kalau tidak ada, ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kelompoknya kalian bagi sendiri atau saya yang bagi? Saya bagi ya. Berarti ada 22. Kita bagi dalam 4 kelompok. 4 kelompok itu ada 6 orang berarti ya saya. Satu kelompok bisa pakai mana ya? Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang tentang materi pemanfaatan pengendaraan jauh untuk tata guna lahan. Wow, bagus sekali. Ini pesisir ini laut. Ini pesisir.
pabrik makan. Wah, Ini nih apa fake ini bukan ini vegetasi. Bukan lah. wah, vegetasi. Terus ini sekolah bu, tahun sekolah SMP SMA apa SD? TK. Katanya operasinya fisik dalam raya dasarnya transportasi aliran informasi geografi alam. Keempat, peta kemiringan lereng katanya menunjukkan kondisi tingkat kemiringan pada suatu lapangan. Lima, peta persebaran vegetasi. Dena atau lokasi untuk mengetahui jumlah dan persebaran vegetasi di setiap wilayah. Warnanya sama warnanya kayak contohnya itu kalau warnanya pasir itu jadi terang, terus warnanya air itu jadi gelap. Terus kalau warnanya kalau itu warna air. Kalau warna itu wujud tampak mata dengan menggunakan seperti sempit, seperti sempit dan hari yang tidak tampak. Misalnya mereka kalau di kuningan. Nama saya Raya dan saya di sini bersama rekan-rekan saya ingin mempresentasikan apa yang telah kita buat. Jadi yang pertama-tama adalah identifikasi gambar yang ada di sini. Ini gambarnya. Gambarnya di sini. Ada di mana? Menurut identifikasi yang telah kelompok kami tentukan, jadi dimulai dari ada di sini ya. Ini udah jelas sekali warna biru tua menggambarkan bahwa daerah ini adalah laut. Dan daerah ini walaupun tidak terlihat seperti pantai, tapi tetap bisa dikategorikan sebagai pesisir karena saat berada langsung berdempetan dengan area laut. Dan seperti yang kita bisa lihat di daerah sini itu ada pemukiman yang kelas atas, pemukiman elit, dan yang di sini adalah pemukiman kumuh karena rumahnya kecil ada di sini. Dan di sini karena di sini ada sekolah, jadi di sini bisa dikategorikan sebagai wilayah pendidik. Ya, pendidikan. Kan sudah. Itu kita masuk Oke, dan wilayah ini mungkin tidak bisa dikategorikan sebagai hutan, tapi wilayah ini memiliki banyak sekali tumbuhan yang berada di tengah kota. 1. Peta administrasi. 2. Peta persebaran penduduk. 3. Peta daerah. 4. Peta kemiringan lereng. 5. Peta geografi. Apa yang dimaksud dengan perencanaan tata kelola? Gambarnya sebuah proses dalam memperoleh dari sebuah lahan yang dapat digunakan secara umum. Nah sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan tata guna lahan. Ini ada faktor fisik dan biologis, terus ada lagi faktor pertimbangan ekonomi, dan juga ada faktor distribusi. Terima kasih lagi. Jabarkan klasifikasi penggunaan lahan dan penentuan lahan untuk lahan pertanian, peternakan, dan hutan. Yang pertama, lahan pertanian ada tanaman musim dan padang rumput. Yang kedua, lahan peternakan adalah tanaman obat. Yang ketiga, lahan hutan ada lahan hutan gembur, daun, esimani. Terima kasih Randy. Ya, bisa lanjut. Yang selanjutnya ada jelaskan perbedaan warna dan rona pada unsur interpretasi intra penginderaan jauh dan berikan tempatnya. Warna menunjukkan spektrum yang beraneka macam, bukan hanya gelap dan terang, sedangkan rona adalah tingkat gelap atau terang suatu objek yang terdapat pada citra. Apa peran pemilik pemerintahan jauh dalam perjalanan lahan? Pemerintahan penggunaan lahan sumber data dalam menentukan penyesuaian pada wilayah tersebut dalam perubahan
Aspek apa? Sebenarnya apa itu? Tua. Tapi itu kan apa tadi? Area yang bisa digunakan untuk basket, biasanya olahraga Maksudnya dari apa? dari ini unsur ini juga kayak mewakili kayak atap. Tadi di sekolah Mari kelompok ini sopo? Aku. Aku mau udah. Kalau mau Iya tahu. Anak-anak ada yang mau ditanyakan? Kalau penelitian ini? ada Bu sudah jelas. Oh jelas. Menurut kami di sini Jelas. Ini loh siapa? Jelas. enggak bukan. Kalau sekalian. Enggak Bu, enggak ada. Karena baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan yang kita perbuat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ini saya Ratu Samba dan teman-teman saya Farel, Rangga, Cindy dan Jamila akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu kan ada pertanyaan identifikasi foto udara di atas dan interpretasi visual dari objek-objek foto udara tersebut. Dari dua kelompok sebelumnya kan sudah dijelaskan rinci ya sama kelompok sebelumnya. Nah, saya cuma kasih tahu aja kalau misalnya di sini itu ada gambar laut, lalu dan ada gambar pemukiman dan pelabuhan atau kalau tadi dilihat juga setelah kita berdiskusi lama ternyata di sini tuh sebenarnya tempat rekreasi. Terus lalu di situ juga ada pepohonan yang di sini Yang itu ya. ya. Terus dilihat juga lebih detail ternyata di situ juga ada pepohonan. Mungkin bisa jadi itu antara taman atau hutan. Dan yang nomor 2 itu peta administrasi dan peta persebaran penduduk. Oh ya. Lalu peta jaringan jalan, peta kemiringan lereng, dan peta persebaran vegetasi. Apa yang dimaksud dengan perencanaan tata guna lahan? Proses penyimpan dalam upaya mewujudkan pengelolaan ruang pada jangka waktu yang ditetapkan untuk memberikan bantuan pada pengguna lahan dalam mata makan. Baik. Anak-anak ada yang ditanyakan mungkin? Mengenai jawaban kelompok. Tidak ada? Ini tak ada. Kalau tanyakan. enggak ada. Saya nggak tahu. Apa masuk? Tapi ya bisa dulu ya. Jika dari kelompok kami, mohon maaf kalau saya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya di sini untuk mempresentasikan tugas geografi yang dimana kita akan pertama mengidentifikasi foto udara di sini. Jadi berdasarkan diskusi kami dan seperti yang sudah juga kelompok lain jelaskan, di sini tentu saja laut. Terus kami juga yakin ini berupa tempat wisata atau hiburan kota. Terus ini mungkin bagian pelabuhan, bagian pesisir sini. Lalu di bagian sini dan yang sebelah kanan atas itu merupakan pemukiman kelas menengah. Dan di sini ada
mungkin SMP-nya, dan ini SD setempatnya. SMA-nya nggak tahu ya, SD kecil masalahnya. Terus, nah ini juga seperti yang sudah disinggung sama Bu Wahyu di awal, ini merupakan hutan kota. Lalu bagian terpenting dari sebuah tempat itu belum afdol kalau nggak ada mixu di sini ya. Hari ini kita sudah selesai menyelesaikan materi kita ini. Sekarang bisa kembali ke tempatnya asalkan dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah untuk tata guna lahan. Kan lahan itu nanti mau dipakai untuk apa? Nah, untuk tugas minggu depan kalian pelajari materi SIG untuk tata guna lahan juga ya teman-teman minggu depan. Mari kita akhiri mata pelajaran hari ini dengan bacaan penutup doa. Silakan dipimpin berdoa bersama oleh ketua kelasnya. Karena pelajaran selesai, mari kita masuk dalam membaca doa teman-teman. Doa kita. Baik, terima kasih ya untuk hari ini saya akhiri.